Kencang yang ada perbaikan jalan itu ya? Iya, bener banget Bu. Sebelah mana rumahnya? Itu daerah Pondok Pesantren Asmia di situ. Mbak Firda ngomong tidak? Tidak Bu. Dari Dilapar jauh atau tidak? Tidak Bu, deket banget. Perjalanan ke sini berapa jam? Sekitar 1,5 jam. Lumayan ya Mbak? Iya jam. Naik apa ke sini? Naik motor. Sendiri? Iya. Di Kencang itu sekarang musim apa ya Mbak? Musim jeruk sih. Soalnya banyak yang jual di sana jeruk. Kalau banyak, ya biasanya harganya murah ya. Iya, bener Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Firda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya berterima kasih ke Mbak Firda sudah datang hari ini untuk meluangkan waktu ya. Nah, di ruangan ini Mbak Firda itu bisa cerita apapun ke saya. Saya akan menjaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Firda itu tidak perlu was-was. Iya Bu. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini ada hal yang sedang dipikirkan tidak? Sebenarnya saya akhir-akhir ini kayak merasa bingung. Baik, tidak apa-apa. Coba ceritakan dari awal agar saya itu tahu permasalahannya Mbak Firda bagaimana. Awalnya saya itu nggak pede Bu untuk presentasi, soalnya saya merasa teman saya itu lebih pintar dari saya, dan setiap saya presentasi pasti ada yang bisik-bisik di belakang Bu, kayak anak ini nggak bisa, anak ini nggak bisa, tapi itu cuma pikiranku saja. Jadi Mbak Firda ini sering berpikir negatif ya? Iya Bu. Di sini Mbak Firda ini bisa cerita lebih jauh apa yang Mbak Firda rasakan saat ini. Saya takut Bu, takut diketawain. Berarti kamu ini ngerasa orang lain lebih baik dari kamu ya, dan itu membuat kamu takut. Iya Bu. Menghindar itu terasa lebih aman buat kamu saat ini ya. Iya benar. Di satu sisi kamu juga mungkin ingin menghindar supaya tidak takut, tapi di sisi lain kamu merasa tidak puas dengan diri kamu sendiri ya. Iya, saya merasa saya nggak mampu Mas ya. Meskipun kamu merasa seperti itu, saya melihat kamu sebagai pribadi yang tetap punya potensi. Kadang saya itu nggak bisa melihat potensi saya sendiri Bu. Itu tidak apa-apa. Kita bisa coba memahami perasaan itu bersama. Kira-kira sejak kapan perasaannya Mbak Firda ini sudah muncul tidak percaya diri? Sejak SMA, saya itu kayak ditertawakan teman saya karena saya salah jawab pertanyaannya Bu. Itu pengalaman yang cukup membekas ya. Iya, sejak itu saya takut. Nah, seolah-olah pengalaman itu membuat kamu tidak percaya bahwa tampil di depan orang itu berbahaya ya. Iya, saya jadi langsung mikir kayak aku pasti gagal, aku nggak bisa gitu. Kalau kamu membayangkan dirimu yang lebih percaya diri itu seperti apa? Mungkin saya ngomong tanpa terlalu takut dan lebih tenang, jadi kayak santai gitu. Sepertinya kamu ini punya gambaran yang jelas tentang dirimu, yang ingin berkembang, ingin berubah. Iya, saya pengen seperti itu Bu. Langkah kecil apa sih yang membuat kamu? Langkah kecil apa sih yang menurutmu bisa kamu coba mulai sekarang? Mungkin saya mulai bertanya ketika presentasi teman saya, jadi saya kayak kelihatan lebih pede Bu. Itu udah sangat baik loh Mbak Firda. Kalau Mbak Firda bayangkan percaya diri yang seperti apa sih? Mungkin saya bisa ngomong tanpa terlalu tegang dan lebih tenang. Sepertinya Mbak Firda ini sudah punya gambaran jelas tentang dirinya ya, untuk lebih berkembang, untuk mau berubah. Iya, saya pengen seperti itu, tapi kadang saya bingung harus mulai dari mana. Saya ingin ngasih saran nih ke Mbak Firda. Jadi ada nih teknik untuk menghilangkan rasa takut.
Jadi sebelum Mbak Firda maju untuk presentasi, Mbak Firda itu bisa tarik nafas dalam-dalam dan nyemangatin diri sendiri. Aku bisa nih, aku nggak boleh takut. Juga bisa diiringi dengan istighfar. Mungkin itu jauh lebih tenang dan mungkin itu bisa membuat Mbak Firda lebih percaya diri. Menarik Bu, kayaknya napas dalam-dalam bisa membantu saya biar nggak terlalu gemeteran dan berpikir aneh-aneh ya Bu. Ya, betul. Itu bisa membuat rileks juga. Nah, selain saran tadi, langkah kecil apa sih yang menurutmu paling nyaman untuk kamu coba mulai sekarang di kelas? Mungkin saya bisa gabungkan dengan cara bertanya kepada teman saya yang sedang presentasi dengan cara menarik napas dalam-dalam agar tidak gemeteran. Itu kombinasi langkah yang sangat bagus, Mbak Firda. Nah, kamu tidak hanya tahu apa yang ingin diubah, tapi juga siap untuk mencoba hal baru. Hari ini Mbak Firda sudah sangat luar biasa karena sudah berani membuka masa lalu yang tidak nyaman ya waktu SMA. Nah, Mbak Firda tadi sudah menceritakan kepada saya, bahkan Mbak Firda itu sudah menemukan langkah kecil untuk mulai berubah. Sekarang bagaimana perasaannya setelah kita mulai permasalahannya Mbak Firda bersama? Jujur rasanya lebih lega sih Bu. Kemarin-kemarin itu kayak ada batu besar yang mengganjal di dada saya setiap kali kepikiran tugas presentasi. Sekarang batu itu kayak agak terangkat. Saya juga merasa sedikit lebih percaya diri karena ternyata saya tahu apa yang saya lakukan bukan cuma bisa pasrah, cemas, lalu menghibur diri. Ada rasa lega yang besar ya Mbak. Dan saya bisa melihat nih dari binar matanya Mbak Firda. Sekarang ada sebuah harapan baru bahwa kamu sebenarnya punya kendali dan kekuatan atas kecemasanmu sendiri. Iya Bu, saya baru sadar kalau selama ini ketakutan saya itu bersumber dari bayang-bayang masa SMA yang terus saya bawa sampai ruang kuliah sekarang. Padahal situasinya sudah berbeda, teman-temannya berbeda, dan dosen-dosen saya juga tidak akan menertawakan saya seperti dulu. Tepat sekali, analisis ini sangat bagus dari dirimu. Jika boleh saya rangkum ya, nah sesi kita hari ini telah membawa kamu melihat kembali bahwa ketidakpercayaan dirimu itu saat presentasi akan berangkat dari trauma masa lalu saat ditertawakan di SMA. Nah, kamu ini sempat memilih untuk menghindar sebagai cara melindungi diri, namun itu justru akan membuat kamu merasa bersalah atau tidak puas pada dirimu sendiri. Nah, hari ini kamu itu menyadari potensi dirimu dan memilih untuk mencoba langkah baru, yaitu mempraktikkan teknik pernafasan deep breathing yang kita bahas tadi ya. Nah, mulai memberanikan diri untuk sekedar ditanya pada teman yang presentasi di kelas. Nah, sebagai langkah awal. Nah, apakah rangkuman saya ini sudah mewakili apa yang kamu rasakan dan yang diinginkan? Iya Bu, pas sekali. Itu yang saya rasakan. Saya ingin berkomitmen dengan langkah kecil itu dulu di minggu ini. Saya ingin membuktikan ke diri saya sendiri kalau saya itu bisa Bu. Nah, bagaimana jika komitmennya dan langkah kecil itu kamu tuangkan dalam suatu catatan kecil nih atau jurnal harianmu? Nah, bukan sebagai beban atau tugas kuliah ya, tapi sebagai pengingat fisik bagi dirimu sendiri bahwa Mbak Firda ini sekarang adalah pribadi yang sedang proses untuk menuju hal-hal yang baik. Bagaimana menurutmu? Boleh juga Bu. Nanti malam saya akan tulis di notes HP saya. Biar kalau di kelas saya mulai merasa takut atau gemetaran lagi, saya bisa langsung buka dan baca tulisan itu untuk menyemangati diri sendiri Bu. Pilihan yang sangat cerdas dan praktis ya Mbak Firda. Memanfaatkan HP sebagai pengingat itu adalah cara yang sangat kreatif. Nah, kita akan membicarakan bagaimana progres cerita atau kendala dari langkah kecilmu ini di sesi berikutnya. Minggu depan ya, kita jalani proses ini pelan-pelan sesuai dengan ritme dan kenyamanan kamu. Nah, tidak ada paksaan untuk langsung sempurna.
Iya Bu, terima kasih ya sudah mau mendengarkan saya tanpa menghakimi atau menganggap ketakutan saya ini sepele. Saya merasa sangat dihargai dan aman bercerita di sini. Sama-sama Mbak Firda, terima kasih juga ya atas keberaniannya sudah mau bercerita, sudah mau percaya kepada saya. Sampai bertemu minggu depan ya Mbak Firda. Mari saya antar keluar. Tunggu Mas Valen, duduk. Makasih Mbak Noma. Bagaimana sesi tadi? Saya mencoba untuk fokus mendengarkan Mbak Firda dan tidak langsung memberi solusi karena saya takut Mbak Firda, ketika Mbak Firda cerita, saya langsung memberi solusi, dia akan tidak percaya kepada saya. Oke, baik, itu sudah sesuai ya dengan pendekatan si Carl Rogers. Saya hanya memberi saran sedikit kepada Mbak Firda untuk cara menenangkan diri. Oh iya, ada apa Mbak Noma? Itu kan dalam pendekatan humanistik, si konselor yang menemukan solusinya sendiri. Baik, saya akan terus melatih empati dan penerimaan diri. Oke, baik. Bagus, kamu sudah membantu si konselor bergerak menuju aktualisasi diri. Seperti konsep dari Abraham Maslow. Terima kasih Mbak Noma. Ya, sama-sama.